Shalom keluarga damai, masih dalam suasana HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Sama hari ini kita akan mengambil tema ketaatan anak Tuhan terhadap pemerintah. Sebuah pertanyaan sebelum kita memulai renungan kita. Apa jadinya ya kalau di wilayah dari Sabang sampai Merauke ini tidak ada pemerintah, tidak ada aturan, tidak ada polisi, tentara, hakim, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bersama merenungkan Roma 13 ayat 1 sampai dengan 6. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang indah, yaitu tanah air kami Indonesia. Terima kasih atas kekayaan alam, keragaman budaya, dan persaudaraan yang Kau tanam di tengah kami. Kami rindu untuk menjaga, mengasihi, dan turut membangun negeri dengan hati tulus. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Amin. Mari kita bersama membuka Roma 13 ayat 1 sampai dengan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Keluarga damai, mari kita bersyukur bahwa bangsa kita telah merdeka dari tangan penjajah. Dari tahun 45, bangsa kita terus berkembang hingga saat ini. Nah, dalam kehidupan berbangsa, bagaimana sih sikap kita sebagai anak Tuhan terhadap bangsa kita dan dalam hal ini pemerintah? Yang pertama, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah adalah bentukan sekaligus hamba Allah. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya pada firman Tuhan bahwa pemerintah berasal dari Allah. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus. Dengan sangat tegas waktu itu Tuhan berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Yang kedua, hormat, patuh, dan taat kepada pemerintah. Keluarga damai, dalam pandangan Kristen, pemerintah adalah lembaga yang diatur oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta mengupayakan kesejahteraan. Ketaatan pada pemerintah merupakan bentuk ketaatan pada Tuhan. Ya, tentunya selama pemerintah tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Untuk itulah kita perlu hormat, patuh, dan taat kepada pemerintah. Yang ketiga adalah turut memberikan kontribusi. Jika fungsi pemerintah adalah untuk ketertiban, kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan, mari kita turut ambil bagian dan memberikan kontribusi. Sebagai misal, untuk fungsi menjaga ketertiban, mari sebagai anak Tuhan kita taat pada peraturan pemerintah, sehingga kita membantu menjaga ketertiban sosial, lalu lintas, dan mencegah kekacauan, dan lain sebagainya. Untuk fungsi mendukung kebaikan, ayat 4 mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah yang berperan memberantas kejahatan dan mendorong kebaikan. Ya, artinya implikasinya buat kita ya sebagai anak Tuhan, janganlah kita berbuat jahat. Dan kita turut mendorong kebaikan di lingkungan kita, baik di rumah
pekerjaan, maupun di sekitar lingkungan gereja. Fungsi yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Nah, sebagai orang percaya, janganlah kita menciptakan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, tapi jadi teladan, sekaligus menjadi agen-agen perdamaian di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, artinya di sini adalah kita perlu menunjukkan kualitas anak-anak Tuhan yang punya integritas. Yang keempat adalah membayar pajak, seperti ayat yang ke-6 tadi. Sebagai anak Allah, mari kita mengikuti firman Tuhan untuk membayar pajak dengan baik, sesuai dengan ketentuan. Karena pemerintah sebagai pelayan Allah, tentunya juga menata layan pajak dari rakyat. Dan melalui pajaklah negara kita membangun dan maju seperti saat ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah sempurna? Jawabnya tentu tidak. Masih ada kekurangan di sana-sini. Bahkan mungkin ada kebijakan yang kita tidak cocok. Namun hari ini mari kita bersama-sama belajar untuk menghormati. Janganlah kita gunakan kata-kata yang menghujat pemerintah, menyebarkan hoaks, dan ujaran kebencian. Janganlah kepala pemerintah kita jadikan lelucon. Hal ini tentunya tidak dikehendaki Allah. Anak Allah tidaklah pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus, jika ada kesalahan yang dilakukan pemerintah, baik itu di tingkat pusat sampai tingkat terkecil, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sebagai sesama hamba Allah, kita bisa turut mendoakan pemerintah. Dan yang kedua, sebagai warga negara, kita punya hak bersuara. Sekiranya ada hal yang menurut kita tidak adil atau tidak setuju dengan kebenaran firman Tuhan, ya silakan menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak adil. Namun ya tentunya dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Sebuah pertanyaan refleksi untuk menutup renungan. Seberapa sering kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita? Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kami datang membawa bangsa dan pemerintah kami di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau-lah yang berdaulat atas segala bangsa, dan tidak ada yang terjadi di luar kuasa-Mu. Karena itu, kami menyerahkan para pemimpin negeri kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pemimpin daerah. Hanya ke dalam tangan-Mu yang perkasa kami menyerahkan. Ya Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat surgawi, agar setiap keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Penuhi hati mereka dengan integritas, kasih, dan kerendahan hati. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga bangsa kami dari perpecahan. Satukan hati kami sebagai anak bangsa, agar kami mampu saling menghargai, bergandengan tangan dan membangun negeri ini bersama-sama. Pada akhirnya Tuhan, kami beriman dan percaya penuh bahwa hanya dalam pimpinan-Mu saja, Indonesia dapat berdiri teguh, bermartabat, dan menjadi berkat bagi dunia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.